Pada video kali ini saya akan bawa teman-teman semua untuk meneliti lebih dalam lembaga dakwah ini, yaitu Tarekat Sataria Syahid di Desa Tumorang. Identitas Tarekat Sataria Syahid. Nah, dulu kakek ada Abdul Jamak nyuruh kakek itu tahun 84 disuruh dakwah agama. Segala itu kan masih zaman Soeharto, jadi agama itu agak disekat lah gitu, karena dulu kakek itu pakainya P3, jangan zaman Soeharto yang ditamakan Golkar. Maka Sabandia itu menyebar di mana-mana, karena pemimpin Sabandia itu orang Golkar, kami orang P3, kayak disekat. Untung ada reformasi tahun 97, itulah kakek itu mulai dakwah agama, menyampaikan agama, baru ada pengikutnya. Sejarah Tarekat Sataria Syahid. Itu ketika saya angkutan itu dakwah kemari, menyampaikan agama, itu kalau nggak salah tahun 1973 dia meninggal dunia. Menurut sejarah daripada hadis, kalau orang yang dakwah agama itu kan meninggal dunia mati syahid. Maka Sataria ditambah lagi oleh Tuan Abdul Jamak, namanya Sataria Syahid. Oh, mati syahid jadi Sataria Syahid. Syahid itu asal usulnya tambah dari Sataria ini. Akhirnya Sataria, karena gurunya itu meninggal di sini dalam keadaan dakwah agama, mati syahid, maka ditambahlah. Struktur atau wasilah tarekat ini. Kalau wasilahnya, kalau menurut ilmu tarekat yang dapat wasilah itu hanya tuan syekh yang memimpin kemudian ini. Yang di bawah tadi itu adalah pembantu, ada ketua wasilah. Tapi kalau yang diurut daripada tingkatannya, ya, saya dari Abdul Jamak, bapak saya sendiri. Saya punya murid yang daerah Ciantar sini, nah, namanya Pak Sugiat. Pak Sugiat itu punya murid, yaitu Pak Saiful Ranputi. Pak Saiful Ranputi itu punya murid lagi yang jadi pemimpin. Ya bapak kamu, Pak Misno Al-Malik, itulah kira-kira istilahnya. Dan di sana sini kakek banyak murid-murid yang ngajari, macam Pak Mahdi Asatari, macam Pak Raden Mas Said Edi Suprato, banyak lagi wasian yang saya dapat ini. Belum lagi di Kisaran, belum lagi yang di Rio, belum lagi yang di Medan, yang di Aceh. Lebih lengkapnya di wasilah yang foto itu ya, Kak? Nah, itu. Berikut strukturnya. تدعو المولى فمضيت لأدعو الله. Adakah program dakwah dalam tarekat ini? Ada ya? Program dakwah itu artinya Semacam kegiatan-kegiatannya semua lah. kalau kami itu dakwahnya di malam hari, yaitu bimbing umat agar umat itu nggak banyak berbuat maksiat. Makanya yang kakek ajarkan itu akhlak, dan diisi dengan yaitu ilmu hidup setelah mati ataupun kembali kepada Allah. Itulah ilmu yang kakek ajarkan. Karena Hari-harinya Kak? hari-harinya tadi itu kakek ada pengajian ini. Pengajian halwat ya? Halwat. Nah, kalau hari-harinya ini kalau di sini ya masing-masing itu para khalifah isi pengajiannya masing-masing. Nah, dan tapi kalau malam Jumat itu kumpul di musyawarah sini. Musyawarah ini mengadakan yaitu ziarah tawajuh. Nah, sampai subuh di situ. Dari mulai maghrib sampai subuh di situ. Ini ya malam Jumat. Dan ada lagi yaitu acara namanya Nisfu Saban. Saban itu dari sekolah penjuru baik dari Malaysia, dari mana-mana yang berfungsi lah datang kemari, yaitu ribuan gitu ya puluh ribuan lah, itu menyambut yaitu hari Minggu Saban. Kalau saya Jawanya namanya bulan apa, hari arwah, punggahan. Nah, itu di situ. Dan ada lagi yaitu acara yaitu saparan di Rebu Bulan Saban, namanya tolak bala. Ada lagi ya haji itu kan umum kan, hari hajat celadahan umum gitu kan. Sumber daya manusia dan sarana tarekat ini. Satareh itu
adalah mengubah sistem manusia yang beragama, yang sekarang ini agama itu hanya ikut-ikutan, nggak dipelajari, sehingga sholatnya tadi nggak sesuai dengan saran Nabi kan, seperti pergaulan masyarakat nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ini Sattar ini mengubah itu, kan Sattar ini memang dari keturunan si Ali, si Husain, sama kakek ini, kakek ke-32 ya dari Husain itu. Jadi punya tugas itu yaitu mengubah tingkah laku masyarakat yang menjauhi agama Islam yang asli itu loh. Karena Islam kan keturunan apa ikut-ikutan, nggak pernah belajar sholat, tahu-tahu dia ikut sholat, dah macam mana menengok orang aja jangan ikut-ikutan. Banyak itu yang kayak tanya tentang masalah sholat, suruh baca tahiyat nggak hafal. Maka itu saya sendiri dia nggak mau, takut dosa kalau dia berjamaah sholatnya. Iya benar-benar. Nah begitu, itulah kata tujuannya itu untuk ngajari itu, biar kembali kepada aslinya. Dan Sattar ini cintanya damai di masyarakat. Ini sekarang banyak itu organisasi yang saling menjelekkan, seperti yang baru-baru kita di TV tahu kan, antara Al-Qaeda dengan Tuan Wali itu kan jadi ribut, dan antara waktu zaman Gus Dur dulu antara Muhammadiyah dengan NU jadi ribut. Jadi Sattar itu untuk meredam itu, nggak ada perbedaan di antara seluruh organisasi dan sesuai dengan kadarnya pemikiran masing-masing, dengan umumnya dasar Quran sama hadis tadi. Gitu. Nggak bisa saling nyalakan itu salah, ini yang benar nggak bisa. Kan pendapat orang itu kan, pemikiran orang tadi itu kan nggak sama. Jadi harus Islam itu mudah ya kan, yang mempersulit itu orangnya sendiri. Iya benar-benar. Sarana yang ada dalam tarekat ini yaitu seperti musola yang berada di desa Tumorang yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktik ibadah tarekat tersebut, dan juga adanya media sosial yang digunakan mereka untuk menyiarkan dakwah dan media lain, yaitu di TikTok ataupun YouTube, dan juga menyediakan sarana lain untuk mendukung adanya kegiatan yang berlangsung, baik dalam melakukan ibadah halwat, ibadah lain. Bagaimana sumber dana dan pengelolaannya? Oh, kalau dana dan pengelolaan tadi sumbernya di sini nggak masalah dana, cuma di sini ya. Di sini ini hanya kesadaran pengikut tadi itu seperti bangun musola ini, itu dari dana dari 2 batang rokok diambil seluruh jamaah. 2.000 perak satu hari dikenai. Kan nggak boleh jolim kita, walaupun kaya kita nggak boleh jolim, nggak boleh 1 juta jauh nggak. Yang 2.000 perak satu hari diambil di jamaah, itu bangun musola kemana apa itu semua itu dari jamaah semua. Jadi dananya larinya ke ini. Iya, ke musola, ke perawatan musola ini lah. Gitu. Selain dari itu kan, selain musola ini kayak tempat-tempat dakwah gitu ya? Nggak ada. Tempat dakwah keliling kan? Kalau keliling itu dana itu dari kakek sendiri. Nggak ada dari jamaah. Nggak dikutip biaya lah gitu. Berikut beberapa testimoni para jamaah. Pembelajaran karena kita orang guru belajar menjadi baik, dari yang baik belajar menjadi baik ya. Biar tingkah lakunya pun baik ya. Tadinya sih coba ini Pak, coba mengikuti, mau cari tahu dulu ya. Cuman sejauh ini gimana perasaannya, nyaman, nyambung, cocok apa gimana? Cocok ya. Oke, lanjut Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jalan. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Dari mana kita ini? Dari Pakem. Pakem. Oh, Pakem. Oke, ramai yang datang kemari ramai? Rame 5-60 orang. 60 orang. Berarti ini apa tadi? Besar. Bus pariwisata tadi. Oke. Terima kasih Pak. Gimana Pak? Oh, biar tenang jiwanya ya. Ada yang membimbing jiwa ya. Oke, terima kasih Pak. Mengenal apa diri?
mengenal Tuhan sama saudara. Oh, mengenal saudara ya. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, seperti ini nggak tahu lah. Gimana? Kalau kayak gini kita nggak kenal sama saudara. Oh iya. Karena saudaranya di sini rame ya. Iya. Oke, makasih Pak ya. Nah, baik. Dari video yang sudah saya buat, beberapa dapat disimpulkan tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan juga peluang. Yang pertama yaitu kekuatan. Di mana di tarekat Sataria Syahid ini, kekuatan yang diambil itu bisa dari segi kegiatannya, program dakwanya, dan juga keberlangsungan program kegiatan tersebut. Baik dari kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan bahkan kegiatan yang wajib. Dari semua itu, dari beberapa khalifah dan juga beberapa tokoh dan juga jamaah, mereka turut hadir dalam kegiatan tersebut. Itu menjadi kekuatan mendasar, dan juga setiap khalifah mempunyai prinsip dan juga niat yang sangat dalam tentunya. Yang kedua yaitu adanya tantangan gitu. Setiap organisasi ataupun lembaga tentunya mempunyai tantangan, yang dimana dalam tarekat Sataria Syahid ini tantangannya yaitu yang pertama tentang kendaraan, yaitu dimana para jamaah tidak bisa hadir dalam kegiatan rutin ataupun kegiatan wajib karena posisi jarak yang terlalu jauh dan juga keadaan yang memungkinkan mereka tidak bisa hadir, waktu yang tidak bisa ada ataupun sibuk dan juga lain sebagainya. Biasanya itu seperti dalam berdakwah, tentunya tantangannya itu ada alasan tidak mau ataupun tidak niat, dan juga di perjalanan tentunya ada gangguan-gangguan seperti yang dibilangi oleh Syekh tadi, bahasanya gangguannya seperti ditahan ataupun ada seseorang yang mungkin ingin melakukan hal buruk, tapi dengan itu kita niat bisa melakukan itu. Lalu ada beberapa hal lain ketika para jamaah dilakukan atau diajak untuk berdakwah, mereka tidak bisa hadir, namun sebagian jamaah bisa hadir. Dan kelemahan lainnya itu baru masuk kita ke kelemahan. Nah, jadi kelemahannya itu ialah mereka turut bisa aktif dalam sebuah kegiatan, namun mereka tidak bisa mudah memahami sebagian para jamaah karena mereka pahamnya itu sedikit, dan juga itulah penting sekali bagi Tuan Syekh dan juga kakek tersebut untuk bisa menjabarkan beberapa materi-materi yang disajikan dan juga beberapa paham kajian-kajian yang beliau sampaikan kepada para jamaahnya, agar para jamaahnya dapat bisa mempercayai dan juga bisa memahami adanya itu dan tidak menyeleweng ataupun tidak sedikit paham langsung. Lalu di situ ada namanya peluang. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan praktik tarekat Sataria Syahid ini tentunya ada peluang, yang dimana peluangnya itu pertama, para jamaah dituntut bisa dapat berhadir dan juga bisa dapat berpartisipasi dan juga aktif dalam sebuah kegiatan praktik ibadah. Tentunya dalam ibadah-ibadah seperti ini dan juga menjaga silaturahmi ini, mereka bisa mendapatkan poin-poin penting. Yang pertama, bisa merubah adanya akhlak, perilaku, dan juga kepribadian mereka. Tentunya dari semua kegiatan itu bisa menimbulkan hal positif bagi mereka, bisa mereka amalkan, dan apa yang didengarkan dari mereka bisa diamalkan kembali. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesan dan juga tentunya pesan dan juga rekomendasi tentang adanya sebuah program yang dilakukan dalam ibadah praktik kegiatan tarekat Sataria Syahid ini. Tentunya yang pertama, kita harus melakukan sebuah ibadah dan juga kegiatan keagamaan itu berlandaskan Quran dan Sunnah. Quran yang terdapat dalam firman Allah dan juga Sunnah yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Tentunya dari semua ini kita harus melakukannya dengan niat, sabar, tulus, dan juga ikhlas, dan juga mengharapkan adanya ridho dan juga mengharapkan syafaat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tentunya diharapkan bisa merubah pola pikir dan juga akhlak dan kepribadian para jamaah tentunya, dan juga bisa membangun solidaritas dan juga partisipasi yang kuat dan juga kontribusi antara kegiatan yang berlangsung dengan adanya silaturahmi yang ada dari kegiatan-kegiatan seperti pengajian, kajian, dan juga seperti halwat dan lain sebagainya. Tentunya dari semua itu bisa merubah akhlak dan juga pola pikir para jamaah agar nantinya ke depan mereka bisa berpikir bahwasanya itu sangat penting sekali. Dan juga rekomendasi selanjutnya bahwasanya video kali ini ialah bukan hanya untuk
memperlihatkan keindahan ataupun keburukan daripada organisasi ini ataupun lembaga ini, tetapi ingin memberikan narasi yang kuat bahwasanya praktik ibadah ataupun praktik yang dilakukan pada tarekat Satria Syahid ini tentunya bisa mengamalkan dan juga mereka tidak menyeleweng.